Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li syafa'atil qur'anil azim wa li karamati awliyaillah wa li karamati ulama'il azhar wa li karamati masyayikhina fil qur'an la hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa sanahli badri minal muhajirin wa sallallahu anhum ajma'in wa jami' atba'ihi rabbil mursalin wa asmi min ar-rusul jami' malaikatil muqarrabin wa sayyidil malaikati ajma'in alaihi wassalatu wassalam wa li jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wal musannifin wal mu'allifin radhiyallahu anhum wa jududina wa jaddadina wa abaina wa ummahatina ikhwanina wa akhwatina wa asatidatina wa asdiqaina wa qaribaina wa masyayikhina wa masyayikhina talamidina wa jami' man lahu wa alaina wa jami' mautana wa jami' ahli quburina wa li jami' at-talamid wa talabah wa al-asatid fi hadal ma'had wa jami' mu'assisihi wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina fil Qur'an syaikh Abdul Sami Husain Ali wa li jami' masyayikhina fi tariqah Sayyid Samsul Sadiq al-Mari Syabil Hasan Asyadiri Syamsul Qadir al-Jalani wa li jami' man ahdaina al-Fatihah lahum wa li mu'allifi hadal kitab Ustaz Nawahani Allah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal musabina fi baladina Indonesia khassah fi buldan muslimin ammah taghammadana Allahu ayyam ajma'in bi rahmatihi wa maghfiratihi min Allahi wa ridwan wa farallahu lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa rzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Al-Arba'un Az-Zahirah fi Fadailil Quran Al-Mubahhirah yang disusun oleh Ustaz Nawahani. Kita sudah sampai di halaman 8 hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu qiraatil Qur'ani ay hadza thawabu qiraatil Qur'an utawi iki iku ganjarane maca Al-Qur'an. Utawi iki iku ganjarane maca Al-Qur'an. Pahala itu kalau dalam bahasa Arab ada dua, ada thawab, ada namanya ajar. Kalau ajar itu pahala sesuai amal kita. Misalkan kita beramal sholat, kemudian kita dapat pahala sholat. Kita beramal puasa, kita dapat pahala puasa, itu namanya ajar. Tapi kalau thawab itu adalah istilahnya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ya ini kita baca Al-Qur'an satu huruf kan harusnya kalau pahala dapat satu kebaikan. Tapi ini kalau baca Al-Qur'an satu huruf dapat 10 kebaikan. Sama juga kita sholat sunnah sebelum subuh. Itu kan kalau dapat ajar ganjaran, istilahnya balasan, itu kita cuma dapat pahalanya sholat qobliyah subuh. Tapi kalau thawab itu bonus dari Allah. Kita sholat qobliyah subuh itu pahalanya sama dengan dunia seisinya. Itu namanya thawab. Sama juga ketika kita mau zikir atau belajar membaca Al-Qur'an setelah subuh sampai terbit matahari. Itu harusnya kalau ajar dapat ganjaran balasan itu ya cuma segitu, kita dapat pahalanya zikir, pahalanya membaca Al-Qur'an, pahalanya ngaji setelah subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau kita mau melakukan itu, kita juga akan dapat thawab. Thawab itu artinya bonus dari Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah
di masjid, kemudian setelah itu zikir, baca Quran, ngaji sampai terbit matahari, setelah itu sholat 2 rakaat, sawabnya bonusnya dari Allah sama seperti pahalanya haji umroh, kata Rasul, tamah sempurna. Itu namanya thawab. Jadi thawab itu bonus pahala yang nilainya lebih besar daripada amal yang kita lakukan. Nah, termasuk yang ada thawabnya, ada pahala bonus dari Allah itu adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Itu juga ada thawab, ada pahala berupa bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya, Al-Haditsur Rabi'. Hadis yang keempat. An Abdillah bin Mas'udin, dan riwayatake saking sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala jawu sapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala jawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Man utawi sabane wong iku qara'a maca sapa man. Harfan ing sak huruf min kitabillahi saking kitabe Allah. Ya falahu mongko iku keduwe man bihi kelawan harfan hasanatun utawi sak kebagusan. Wal hasanatu utawi sak kebagusan iku bi asyri amthaliha kelawan 10 sepadane al hasanah. Iku bi asyri amthaliha kelawan 10 sepadane pira-pira hasanah, kelawan 10 pira-pira sepadane hasanah. La aqulu ora dawuh sapa ingsun, alif lam mim utawi lafat alif lam mim iku harfun sak huruf. Walakin alifun lan angin tetapine utawi alif iku harfun sak huruf. Walamun lan utawi lam iku harfun sak huruf. Wa mimun lan utawi mim iku harfun sak huruf. Nah, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Sunan At-Tirmidzi. Ini juga ada di kitab Fadhailul Quran. Saya jelaskan dulu. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya dia berhak mendapat satu kebaikan. Nah, ini namanya apa? Ajrun. Ini namanya ajrun, pahala balasan. Baca satu huruf itu sama dengan mengerjakan satu kebaikan. Ini namanya ajrun.
ya kan, balasan setimpal sesuai dengan amal. Tapi selain itu, di luar al-hasanah itu Allah memberikan thawab, memberikan bonus berupa wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu nilainya sama dengan 10 kebaikan. Jadi dilipat gandakan. Satu huruf dapat satu kebaikan, itu kan namanya ajrun, balasan. Tapi oleh Allah satu kebaikan ini dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Itu namanya thawab, namanya bonus, pahala bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Nabi enggak bilang begitu. Tapi beliau bilang alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja itu sudah dapat 3 huruf. Nah, 3 huruf dikali 10 berapa? 30. Berarti cuma baca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma baca alif lam mim. Bayangkan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah hitung bismillah itu berapa huruf? Enggak ada. Ya, enggak usah dihitung aja. Enggak penting hitung-hitung. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Kita baca basmalah saja sudah dapat 190 kebaikan. Apalagi kita store satu halaman sehari misalkan. Dari store satu halaman. Itu pun bacanya nggak cukup sekali. Pasti diulang berkali-kali sebelum setoran. Itu sudah dapat berapa kebaikan. Apalagi kita mau murojaah 1/4 juz sehari. Tadi sudah murojaah. Sudah ya. Nah itu 1/4 juz sehari itu sudah berapa huruf? Dikali 10. Nah itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya eman-eman kalian masih mondok, masih nyantri kok males baca Al-Qur'an, itu eman sayang pahala segini banyaknya dibiarkan begitu saja. Makanya usahakan Quran itu dilancarkan dulu ketika mondok. Nanti ketika sudah enggak mondok itu kita gampang murojaahnya lagi. Karena kalau sudah enggak mondok itu kita sudah repot dengan kegiatan kita di rumah, kegiatan di masyarakat, kegiatan di kantor, di tempat kerja, itu sudah repot. Kalau kita enggak lancar baca Qur'annya, nanti malah bikin males. Sudah repot dengan tugas sehari-hari, ngapain juga baca Quran. Makanya mumpung ini masih mondok, mohon Qurannya benar-benar dilancarkan agar nanti kita mudah ketika deres, ketika murojaah di rumah, ketika sudah enggak mondok lagi. Selanjutnya masih di bab yang sama, al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Ani Bani Abbasin dan riwayatake saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi. Aslinya namanya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas sering disebut Ibnu Abbas. Qala dawu sapa Ibnu Abbas. Qala dawu sapa Sayyidina Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasul, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Innal ladzi sak temene wong. Innal ladzi sak temene wong. Laisa kang ora ana iku fi jawfihi ing dalam rongga kerongkongane alladzi, utawa ing dalam rongga tubuhnya alladzi.
Jauf itu artinya bolongan. Pokoknya bolongan mulai mulut kan ada lubangnya. Itu namanya jauf. Apa syai'un suwiji-wiji, apa syai'un suwiji-wiji minal Qur'ani. Bayane minal Qur'ani nyatane saking Al-Qur'an. Iku kalbaiti kaya omah. Iku kalbaiti kaya omah al-kharibi kang suwung. Al-kharibi kang suwung utawa garis miring rusak. Suwung utawa rusak atau roboh. Ambruk. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak ada satupun huruf dari Al-Qur'an yang masuk ke rongga mulutnya, maksudnya yang ada di rongga mulutnya, atau tidak ada satupun huruf Al-Qur'an yang tersimpan dalam hatinya, dalam dadanya, itu seperti rumah yang tidak berpenghuni, atau rumah yang roboh, atau rumah yang rusak. Jadi kita itu sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman itu sudah bagus. Kata Nabi, orang yang beriman itu sudah bagus. Bagaikan manusia kalau sudah punya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada rukun-rukun iman itu sudah bagus. Ibaratnya kalau rumah itu sudah jadi, sudah berdiri, sudah kokoh, sudah jadi gitu ya. Itu kalau kita punya iman. Tapi kalau kita cuma beriman tanpa mau membaca Al-Quran, tidak ada satupun huruf, tidak ada satupun ayat yang kita hafalkan, bahkan Bismillah pun gak hafal, Al-Fatihah apalagi juz amma ya. Itu kalau tidak ada satupun huruf yang ada di dalam rongga tubuh kita, itu diibaratkan Nabi seperti rumah yang tidak berpenghuni. Rumah, betapapun megahnya rumah itu, kalau tidak ada penghuninya, itu kan dalamnya kosong, tidak ada yang merawat, tidak ada interiornya, nggak ada perabotnya, nggak ada isinya. Nanti rumah ini kalau dibiarkan terus-terusan nggak berpenghuni, akhirnya yang menghuni siapa? Setan, druwo. Begitu juga hati kita, manusia itu kan kalau sudah beriman itu sudah kokoh, sudah berdiri. Misalnya kalau rumah seperti rumah sudah jadi. Tapi kalau nggak ada Quran di dalam tubuhnya, itu namanya nggak berpenghuni. Berarti kalau nggak berpenghuni, nanti yang menghuni siapa? Gampang kerasukan jin, gampang kerasukan setan. Sama juga rumah kalau nggak ada penghuninya, meskipun mewah, megah, itu nggak akan ada hiasannya di dalamnya. Nggak ada hiasannya, nggak ada perabotnya, nggak ada barang-barangnya. Nanti lama-lama rumah ini akan rusak dengan sendirinya. Bandingkan rumah sederhana tapi ada orangnya, itu sampean bandingkan dengan rumah megah tapi nggak ada orangnya. Itu kalau dilihat dari luar, mana yang lebih nyaman, lebih tentram? Rumah sederhana ada orangnya, sama rumah megah nggak ada orangnya. Kira-kira yang lebih nyaman dihuni yang mana? Yang rumah sederhana tapi ada orangnya, karena dirawat terus, dibersihkan terus, diperindah, diperbagus. Tapi rumah megah nggak ada yang huni, nggak ada orangnya, bahkan tukang kebun pun nggak ada. Itu nanti lama-kelamaan akan catnya mengelupas, terus ada semak-semaknya, terus akeh sampai suwe-suwe akeh demite. Karena rumah itu tidak
penghuni. Begitu juga manusia, kalau di dalamnya belas, nggak ada satu huruf pun dari Al-Quran, dia akan kesepian. Misalnya hatinya akan kosong, jadinya mudah galau, terus mudah bingung. Ujung-ujungnya nanti kemasukan jin, kemasukan demit, dan apesnya nanti di akhir hayatnya dia matinya bunuh diri. Lah itu naudzubillah min dzalik. Makanya kita isi hati kita isi dada kita, tubuh kita dengan perbanyak membaca Al-Quran. Agar apa? Agar jiwa kita itu hidup seperti rumah yang berpenghuni. Itu penjelasan dari hadis nomor 5. Hadis nomor 5 ini hadis hasan sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau. Kemudian yang terakhir ya, hadis nomor 6 terakhir di bab ini. Al-haditsus sadisu an Abi Sa'id al-Khudri, dan riwayatake saking Abi Sa'id al-Khudri kang bangsa Khudri radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Sayyidina Abi Sa'id, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul ini meriwayatkan hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu hadis yang asalnya dari Allah, yang berfirman, yang mengucapkan itu Allah, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui redaksi beliau. Kata-katanya dari Nabi, aslinya pesannya dari Allah. Makanya di sini disebutkan yaqulu dawuh sapa ar-rabbu pangeran, sapa ar-rabbu pangeran azza wa jalla. Dawai pangeran, dawai Allah, man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Man utawi sapane wong, syaghala kang nungkulake itu kang nyibukke, menyibukkan, hu ing man apa Al-Qur'anu Al-Qur'an an dzikri atau saking zikir ing ingsun, wa mas'alati lan saking nyuwun ing ingsun, ya a'taituhu mongko aweh sapa ingsun, a'taitu mongko paring utawa aweh sapa ingsun hu ing man, a'taitu mongko paring sapa ingsun hu ing man afdhalama ing luweh utama-utamane perkara, ing paling utamane perkara uktiya kang den paringake apa ma as-sa'ilina ing pira-pira wong kang njaluk, utawa ing pira-pira wong kang ndonga, jaluk garis miring ndonga. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqi. Wa fadlu kalamillahi utawi keutamaane kalamullah, utawi keutamaane dawuhe Allah. Ala sairil kalami ing atase sekarine kalam, iku kafadlillahi kaya keutamaane Allah, ala khalqihi ing atase makhluke
Gusti Allah, ala khalqihi ing atase makhluke Gusti Allah. Hadis ini hadis hasan gharib yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau. Hadis yang ke-6 diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, sabda ini berupa hadis qudsi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah berfirman. Allah azza wa jalla berfirman, "Man syaghalahu al-Qur'an 'an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin." Barang siapa kok disibukkan oleh Al-Qur'an, saking sibuknya dengan Al-Qur'an dia lupa zikir. Saking sibuknya. Jadi setiap hari mulai pagi sampai malam itu selalu baca Al-Qur'an, selalu menghafalkan Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Sampai dia lupa zikir kepada Allah. Dia juga lupa berdoa meminta kepada Allah. Saking sibuknya dengan Al-Qur'an, dia lupa zikir, dia lupa minta atau berdoa kepada Allah. Maka kata Allah, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'il. Aku akan memberikannya sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang paling utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Jadi misalkan sampai mondok saking semangatnya, saking segepit baca Al-Qur'an dari pagi sampai malam, lupa zikir, lupa berdoa, tapi enggak sampai lupa sholat ya. Jangan sampai lupa sholat. Jadi kalian lupa zikir, lupa berdoa, apakah saya nanti dapat sesuatu dari Allah? Tenang. Jadi ketika kalian disibukkan dengan Al-Qur'an sampai lupa zikir dan berdoa, tenang saja. Kalian nanti akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Orang yang berdoa banyak, ya Allah berikan saya harta yang banyak. Terus kalian sibuk dengan Al-Qur'an, lupa berdoa seperti itu. Nanti yang diberikan kepada kalian itu lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa harta yang banyak. Saya berdoa, ya Allah berikan saya mobil mewah. Sementara kalian lupa berdoa, lupa minta seperti itu, nanti yang diberikan justru lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Ya Allah berikan saya istri yang cantik, gitu. Atau suami yang ganteng. Sementara kalian lupa berdoa seperti itu, sampai sibuk dengan Al-Qur'an, kalian lupa minta istri cantik, minta suami yang ganteng. Itu nanti akan diberikan yang lebih baik daripada yang diminta orang yang berdoa itu tadi. Nah, pengen apa ini? Yang diberikan itu lebih baik, nggak usah khawatir. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kalian disibukkan dengan Quran, bukan sibuk main game atau sibuk dolanan, sibuk Facebookan, WA-an ya. Iku ya gak bakal diwehi ngono kuwi. Kalau sibuknya dengan Al-Qur'an sampai lupa zikir, lupa berdoa, nanti yang diberikan itu lebih baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Kata Allah, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqi. Keutamaan kalamullah itu ya Al-Qur'an itu. Dulu ada Injil, dulu ada Taurat, ada Zabur. Itu termasuk kalamullah. Tapi sekarang yang kita pegang adalah Al-Qur'an, itulah kalamullah. Jadi kalamullah itu lebih utama daripada semua kalam yang ada di dunia ini. Kalamullah Al-Qur'an itu lebih utama daripada semua pembicaraan yang ada
di dunia ini. Baik itu pembicaraannya presiden, pembicaraannya DPR, politikus, pembicaraannya tukang wartawan, tukang baca berita, itu lebih utama kalam Allah. Keutamanya seperti apa? Seperti keutamaannya Allah di atas semua makhluknya. Jadi jika dibandingkan antara Allah dan makhluknya, tentu bandingannya akan jauh sangat berbeda. Bayangkan Allah itu yang membuat, sementara kita yang dibuat. Sama juga kalamullah. Kalamullah itu keutamaannya jauh jika dibandingkan kalamnya, pembicaraannya manusia. Seperti keutamaannya Allah dibandingkan kita semuanya ini. Sak pinter-pinternya manusia itu kan ciptaannya Allah. Begitu juga sebagus-bagusnya kalamnya manusia, sebagus-bagusnya pembicaraannya manusia, itu jauh lebih jika dibandingkan dengan kalamullah, apa yang ada di Al-Qur'an. Kalian misalkan mengagumi seorang idola, ini seorang kiai misalkan, atau ulama, atau mengagumi idola seorang ilmuwan, orang yang pinter lah pokoknya. Bicaranya itu bagus-bagus, penuh hikmah, pesannya itu penuh hikmah, penuh dengan ilmu. Tapi jika dibandingkan antara kalamnya idola kita itu dengan kalam Allah, masih jauh lebih utama kalam Allah, yaitu apa yang ada di Al-Qur'an itu. Makanya sekali lagi pesan saya, mumpung masih mondok, masih nyantri, benar-benar usahakan lancar hafalannya, lancar membaca Al-Qur'an. Agar apa? Agar kita nanti ketika sudah pulang ke rumah terus sibuk dengan tugas sehari-hari, sibuk dengan kegiatan kita, kerjaan kita sehari-hari, sibuk dengan anak, dengan istri, kita itu gampang. Kalau sudah lancar itu gampang. Kalian yang bapak-bapak ini mau berangkat kerja ke kantor misalkan atau kemana, itu sambil naik motor bisa murojaah juz amma ya tasawuf, itu kan udah gampang. Murojaah surat pilihan, surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat Yasin. Itu kalau sudah lancar, itu sambil naik motor bisa, sambil nyetir mobil bisa. Jadi nggak perlu lihat Quran lagi. Yang ibu-ibu sambil masak di dapur, nanti murojaah itu gampang kalau kita ketika nyantri ini sudah lancar. Tapi kalau sik mondok wis males-malesan menghafalnya ora lancar-lancar, nanti ketika pulang ke rumah sudah jadi ayah, sudah jadi ibu, sudah berkeluarga, itu mau murojaah itu ya males-malesan. Aduh, ini lihat surat Al-Jin, dulu aja sulit, apalagi sekarang wis males tinggal aja. Makanya mumpung ini masih di pondok, masih nyantri, itu usahakan benar-benar dilancarkan. Kalau belum lancar ya diulangi lagi, diterus dimurojaah lagi sampai lancar. Semoga nanti ketika sudah pulang ke rumah, semuanya itu sudah ngelontok, bukan ngelontok hilang, tapi ngelontok di luar kepala, sehingga kita mau membacanya lagi itu nggak perlu repot-repot cari Quran, nggak perlu repot-repot mengingatnya tadi. Sudah lancar, lisan kita sudah bisa bergerak sendiri. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang ini, orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran, sehingga katakanlah bisa sampai lupa zikir, lupa meminta, berdoa kepada Allah, sehingga kita diberi yang terbaik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk diganjar thawab ini. Sekali lagi, thawab itu adalah bonus ya,
bonus daripada ibadah kita. Bayangkan kita pernah nggak kita, ya Allah saya minta mata, gitu. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi Allah sudah membekali kita dengan mata untuk melihat. Itu namanya kan bonus. Kita nggak minta tapi sudah diberi. Kita juga nggak pernah minta mulut, kita nggak pernah minta tangan, nggak pernah minta kaki, tapi Allah memberi kita ini sawab bonus untuk bekal kita hidup di dunia. Apalagi kalau kalian disibukkan dengan Quran, nanti di akhirat Allah akan memberikan bonus yang lebih baik daripada yang diberikan di dunia. Wallahu taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.